Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan untuk suami dan anakku. Di usiaku yang kini menginjak 35 tahun, aku telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namanya Angga Saputra. Ia kini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Kami bertiga menikmati sarapan bersama di meja makan. Setelah selesai, kami bersiap-siap menjalani aktivitas masing-masing. Aku sempat melirik ke arah luar jendela, melihat halaman belakang. Di kejauhan, aku melihat Mang Sarif, tengah duduk santai sambil menikmati kopi. Ketika pandangan kami bertemu, aku hanya tersenyum kecil. Mang Sarif melambaikan tangan lalu tersenyum kepadaku. Aku membalas lambaian itu dengan senyuman ringan. Tiba-tiba saja, suara Mas Irfan memanggilku dari belakang. "Mah, kamu lagi ngapain?" ucap suamiku. Suara itu membuat aku panik seketika. "Ini Pak, aku lagi lihat halaman belakang. Tanaman hiasnya cantik-cantik," ucapku. Padahal aku sedang memandangi Mang Sarif. "Ayo berangkat, kasihan Angga sudah nungguin kita," ucap Mas Irfan suamiku. "Iya Pak." Kami pun berangkat mengantar Angga ke sekolah, lalu mengantarkanku ke kantor. Saat jam makan siang tiba, sementara karyawan lain pergi menuju kantin, aku memilih tetap di ruangan dan membuka situs dewasa. Entah mengapa gairah dalam diriku meningkat. Rasanya ingin sekali dimanja dipeluk. Apa karena aku sedang hamil? Atau ada yang salah dengan diriku? Pikirku yang sulit dipahami. Hari-hari ini, aku sering dilanda gejolak hasrat nafsu. Rasa takut akan dampak dari keinginan-keinginan terlarang itu, yang membuat diriku merasa gelisah setiap malam. Andai saja suamiku tidak sibuk dengan pekerjaannya, mungkin aku bisa melampiaskan ini kepada suamiku. Tapi sayang, dia sibuk dengan pekerjaannya. Terkadang ia suka pulang larut malam. Itu yang membuat diriku merasa kesepian. Beruntung di rumah ada Mang Sarif. Jadi aku bisa melampiaskan hasratku kepadanya. Aku harus menjaga rahasia ini dengan baik, agar suamiku tidak mengetahui hubungan gelapku dengan Mang Sarif. Karena jika suamiku tahu bisa fatal. Sore itu Mas Irfan menelponku. "Halo Ma, maaf Ma, Papa nggak bisa jemput Mama. Karena Papa ada meeting hari ini. Tapi Papa sudah telepon Mang Sarif untuk menjemput Mama." "Tunggu Mang Sarif ya Ma," ucap suamiku dengan lembut. Aku sedikit kecewa mendengar ia akan meeting. Tapi ya sudahlah. "Iya Pak, nanti Mama pulang sama Mang Sarif," jawabku. Aku merasa bahagia, karena aku akan dijemput oleh Mang Sarif. Setelah panggilan berakhir, aku merenung sejenak. Betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti Mas Irfan. Aku berharap anak ini tumbuh menjadi anak yang baik dan penyayang seperti dia. Meski aku tahu bahwa anak dalam kandunganku ini bukan anak dari suamiku. Setelah merapikan berkas dan lain sebagainya, aku segera keluar untuk pulang. Di depan kantor, aku menunggu Mang Sarif yang akan menjemputku. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu kekasih gelapku, yang selama ini kusembunyikan dengan rapi. Tak lama Mang Sarif datang dengan sepeda motornya. Aku tersenyum hangat ketika melihat Mang Sarif. Aku langsung naik motor dan memeluknya dengan erat. "Sayang, kita mau kemana?" ucap Mang Sarif. "Kita langsung pulang saja. Aku capek banget hari ini. Ingin secepatnya tiba di rumah." "Tumben semangat banget, ada apa?" ucap Mang Sarif. "Seperti biasa suamiku meeting lagi," jawabku. "Kamu serius?" ucap Mang Sarif. "Iya serius," jawabku sembari memeluk Mang Sarif. Mungkin dia mengerti apa maksudku. Dia pasti sudah paham tanpa harus aku jelaskan semuanya. Sesampainya di rumah, selesai mandi aku makan bersama Mang Sarif. Aku duduk di sampingnya. "Sayang," ucapku sambil tersenyum. Mang Sarif tertawa kecil. Jarinya menyentuh bibirku yang lembut. Pipiku memerah sambil meraih tangannya. Kemudian, ia mencium tangan halusku dengan lembut dan penuh kasih sayang. Aku merasa Mang Sarif tak kalah perhatian dengan suamiku. Aku menerima cinta dari dua pria yang berbeda. Entah kenapa aku merasa bahagia.
Sayang, aku punya permintaan, ucapnya pelan. Soal apa, tanyaku dengan penasaran. Aku tidak mau kamu dan anak kita kenapa-napa. Tolong jangan lakukan itu sama suami kamu. Maksud Mamang, aku tidak boleh melayani suamiku begitu. Iya sayang, jawab Mang Sarip penuh harap. Bagaimana aku menolaknya, jawabku. Tolong ya, untuk sekarang cuma Mamang yang boleh, ucapnya pelan namun jelas. Bagaimana ini? Aku tidak bisa mengabaikan hak suamiku. Walaupun aku tahu, Mang Sarip memang mampu memberi apa yang aku butuhkan. Dia memang mampu memberiku kepuasan, kenikmatan yang tidak aku dapatkan dari suamiku. Sudahlah, gimana nanti saja. Yang penting malam ini, aku bisa bercinta dengan Mang Sarip. Sentuhan demi sentuhan mulai kami rasakan. Kecupan dan pelukan datang silih berganti. Aku terus memejamkan mata, sambil menikmati sesuatu yang terus mengalir di dalam diriku. Ini yang membuatku tidak bisa lepas dari Mang Sarip. Hampir di setiap ada kesempatan, aku selalu meminta Mang Sarip untuk menemaniku tidur. Seperti sudah kecanduan dengan permainan Mang Sarip yang kuat dan tahan lama. Aku semakin bersemangat dengan perselingkuhan kami. Walaupun ada rasa bersalah yang menghantuiku, tapi aku tak pernah menyesali akan perbuatanku. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa menahan hasratku, ucap batinku. Aku tahu aku telah berbuat gila. Entah kenapa, aku lebih mendengarkan perkataan Mang Sarip dibanding suamiku. Mang Sarip benar-benar telah berhasil meluluh lantahkan hatiku. Meski aku sadar akan itu semua, tapi jeratan cinta Mang Sarip begitu luar biasa. Tidak bisa aku hindari. Aku selalu membutuhkan kepuasan darinya. Hampir setiap hari, aku menginginkan dan merindukan Mang Sarip. Seandainya aku disuruh memilih, aku tidak bisa memilih salah satu di antara mereka. Bagiku keduanya sangatlah berarti. Entah itu suamiku ataupun Mang Sarip. Mereka sama-sama berperan penting dalam hidupku. Semakin hari aku semakin cinta dengan Mang Sarip. Ada perasaan takut kehilangan Mang Sarip. Tapi aku juga takut kehilangan suamiku. Semuanya berkecamuk di dalam pikiranku. Aku tak ingin kehilangan keduanya. Entahlah, jika perselingkuhanku dengan Mang Sarip terbongkar, aku hanya bisa pasrah, menerima kenyataan ini dan lebih memilih Mang Sarip. Mang Sarip memang memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki suamiku. Ia mampu memberiku kepuasan secara batin. Itu salah satu alasanku memilih Mang Sarip demi kebutuhan hidupku. Karena di dalam rumah tangga, kepuasan nafkah batin sangatlah penting. Sosok laki-laki yang kuat, perkasa dan tahan lama, itu lebih dari segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.